Something strange in a neighborhood. We gonna call Ghostbusters. Something strange in a neighborhood. We gonna call Ghostbusters. Kok aku ngerasa merinding-merinding ya? Merinding. Lo nggak ada lah hantu-hantu di zaman modern. Enggak beneran loh. Kok gue merinding ya? Kok ada, kayak ada yang gitu, Nggak percaya gue gitu-gitu, apalagi nih lantai 32 studio Trans TV terbaru. Enggak, tapi beneran. Mana ada setan bisa naik lantai 32? Enggak, tapi ini nggak bercanda ya. Ini gue nggak bercanda. Aku bener-bener nggak bercanda. Ini kayak ada yang gitu loh. Di leher aku kayak dingin gitu loh. Kayak ada yang niup-niup gitu loh. Coco. Ini siapa? Tapi beneran loh. Kesini. Mana? Coba ke depan sini. Gimana? Ini lebih kenceng di depan sini soalnya. Hah? Energinya ya? Coba, terus. Mas. Kok makin didatang gue semakin merinding. Oke. Oh iya, benar-benar. Ini Benar-benar. energinya malah kenceng di sini loh. Hah? Iya, dibanding di belakang tadi ya? Kencengan di sini. Ini sama-sama kita lihat itu ada interaksi dari mereka yang tak kasat mata di sini. Ini kuat banget di sini. Kita bisa ngedetect. Iya. Siapa sih ini? Bapak siapa? Kok ini alat apaan? Ini coba kita kesini. Oh, alat apaan? Ini kenceng banget. Tapi emang deket-deket situ dingin-dingin sih. Bapak pemburu hantu? Betul. Oh, wah iya. Gue sampai nggak nge tadi pagi dibilangin katanya bintang tamu kita salah satunya adalah pemburu hantu di Indonesia yang memakai alat-alat canggih. Oke, pengen tahu seperti apa pemburu hantu seperti apa mereka? Cekidot. Layaknya Ghostbuster, Ghost Ranger merupakan tim pemburu hantu atau makhluk tak kasat mata yang dilengkapi dengan teknologi canggih dalam mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik fenomena supranatural. Mengunjungi lokasi-lokasi angker, rumah tua, kuburan hingga tempat bersejarah yang menyimpan cerita kelam, Ghost Ranger Indonesia akan menangkap bukti hadirnya makhluk secara audio visual. Siapapun yang ada di tempat ini silahkan. Seringkali dihadapkan dengan pengalaman menegangkan dan tak terduga, bagaimana cerita dari keberanian para pemburu hantu Ghost Ranger? Simak pembuktiannya di Jam Praktek. Jadi ini yang gue dengar sih ya, ini adalah satu-satunya pemburu hantu di Indonesia yang memakai teknologi tanpa menggunakan metode klinik, kesurupan dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya benar gak alat ini apakah standar internasional dan fungsinya apa aja nih alat-alat? Oke, perkenalkan dulu, ini saya Erik dan ini partner saya Dika. Dan kita memang satu-satunya pemburu hantu di Indonesia yang menggunakan teknologi. Saat ini bisa dibilang peralatan yang kita punya ini standar internasional dan satu-satunya yang terlengkap di Indonesia. Wow. Oke, Kita punya berbagai macam alat dengan kegunaannya. Ghost detector, contohnya salah satu alat ini adalah, ini alat terlama yang saya punya. Alat pertama nih? Iya. Jadi alat ini di dunia perburuan hantu internasional, mungkin ini sudah lebih dari 20 tahun. Alat ini. Alat ini sendiri kita percaya untuk bisa mendeteksi keberadaan makhluk astral. Makhluk astral sendiri mempunyai energi dan energi yang dikandung oleh makhluk astral tersebut adalah energi elektromagnetik. Jadi ghost detector ini sebenarnya bukan alat yang memang spesialnya untuk cari hantu. Tapi alat ini untuk mendeteksi radiasi elektromagnetik. Oh, berarti bisa dibilang kalau yang namanya hantu itu mengeluarkan elektromagnetik. Elektromagnetik, betul. Itu pasti. Jadi Pasti. berasa dia alatnya itu berbunyi kalau memang ada aliran elektromagnetik yang biasanya dikeluarkan oleh hantu itu. Ya, makanya alat ini bahasa hantunya ghost detector, pelacak hantu. Ya. Tapi bahasa internasional, bahasa industrialnya adalah EMF tester atau electromagnetic field tester.
Oke, ini buatan mana? Beli di mana nih? USA. Di Amerika? Ya. Oh, nanti kita ke Amerika pas liburan kita beli ini nih. Buat apaan Ya, Uya? gue ngedeteksi kalau lo udah kesetanan marah-marah, gue deteksi. Pasti ada hantu masuk ke dalam badan lo. Iya kan? Iya. Iya. Jadi Berapa harganya tuh bang? kalau untuk alat ini sendiri sekarang kita sudah bisa dapat di marketplace di Indonesia. Ya. Harganya di sekitaran 500 sampai 700 ribu. Ya. Tapi ini adalah kayak yang tadi saya bilang, ini yang paling tua, alat yang paling tua di dalam dunia perburuan hantu. Ya. Saya punya lagi yang paling modern. Mana? Nah, yang paling modern, yang paling terbaru. Betul. Paling canggih lah ya. Ini yang paling modern. Nama alatnya Tri-Field Meter. Jadi dia sekarang kalau kita nggak sepakat bahwa hantu itu mengandung energi elektromagnetik, ya. energi yang lain yang ada di sekitar kita adalah elektrik dan juga yang pasti itu frekuensi. Nah jadi alat ini satu alat tapi dia bisa mendeteksi lebih dari 3 energi di sekitar kita. Energinya apa aja selain elektromagnetik itu? Ada elektrik. Ada Elektrik elektrik? itu contohnya kalau misalnya ada barang-barang yang apa namanya? Ada isinya? Yang mengandung listrik. Oh, bukan. Nah, itu kita bisa deteksi dari sini. Ya. Tapi kalau di hantu sendiri itu di elektromagnetik ya. Nah, ini kalau tadi kita sama-sama coba di sekitar Papi tadi atau di sekitar sini tadi ya? ya. Iya, iya. Lumayan kencang. Oh, tempat lo Bener kan? duduk dong. Tadi gue udah bilang pas di tempat gue duduk itu gue merasa merinding kayak ada yang niup-niup gitu kan tadi aku bilang di situ. Kenceng loh di situ suaranya. Ya, nah untuk yang ini sendiri Berapa harga itu? lumayan sih, ini sekitar 8 juta. Wow. 8 juta. Beli buatan mana tuh? USA juga, Amerika. Amerika juga? Betul. Dan di antara alat yang paling tua dan yang paling Baru. muda ini, kita masih punya sekitar 4 sampai 5 lagi di antaranya. Yang paling sering terpakai mana? Yang paling sering terpakai yang ini sekarang. Ya karena baru nih. Betul. Dan pemburu hantu internasional, sekarang mereka menggunakan standar alat yang ada di depan kita ini. Tri-Field Meter. Yang udah jarang terpakai? Jarang terpakai ada... ini adalah voice recorder. Voice recorder ini jadi gunanya pada zaman dulu, pada saat kalau kita mau berbicara sama entitas ini, sama hantu ini, kita akan melakukan monolog. Kita record dan kita melakukan monolog pertanyaan. Contoh, nama kamu siapa? Kamu meninggal karena apa? Itu kita lakukan monolog. Kita cuma tanya. Nanti after proses, baru kita dengar lewat headset yang high resolution, baru kita berharap ada jawaban dari pertanyaan kita yang tadi. Oh ini kayak di film-film ya. Bahasanya kalau bahasa gue apa kita nonton. ngomongnya? Bahasa di mana kita berada. Oh tergantung, kalau hantu Indonesia nggak mungkin dia bahasa Jawa, bahasa Inggris ya kan? Ya kan ya. Ini kenapa sudah tidak pernah kita gunakan lagi? Karena sekarang sudah ada teknologi yang jauh lebih canggih, Ya. di mana kita bisa berbicara 2 arah langsung. Alat itu bernama Spirit Box. Box. Spirit box. Oh, iya, spirit. Wih lengkap lo, canggih lo alatnya men. Apalagi tuh bang? Lihat tuh, banyak banget. Kita punya 2 Spirit Box. Ini yang pertama. Ini Spirit Box pertama, serinya PSB 7, PSB 7. Jadi Oh kayak walkie talkie ya? kayak walkie talkie, jadi sama. Ini yang terbaru. Ini ada PSB 11. Beda ukuran dan saat ini beda kegunaan juga. Apa gunanya tuh? Seperti yang saya bilang tadi, Ngomong sama kita hantu juga? bisa langsung 2 arah? melakukan podcast 2 arah. Lo ngomong ke dia? Kita ngomong ke dia dan hantunya akan memanipulasi gelombang frekuensi yang ada dari alat ini untuk menjawab pertanyaan kita. Nanti kita coba ya. Ya. Asik. Takut. Dan itu berapa harganya bang? Untuk yang ini mungkin sekitar 7 juta sekarang. Yang gede? Kalau yang gede ini sekitar 9 sampai 11 juta. Tapi kayaknya nggak ada di sini sih. Iya. Dika ini juga emang berkecimpung di bidang perhantuan berarti. Sama kita karena kita sama-sama menggunakan teknologi, jadi kita coba untuk mencari hantu tapi dengan wujud yang tidak sebenarnya dari makhluk gaib. Kebetulan basic saya adalah fotografi. Basic fotografi, kalau Erik? Iya. Saya cuman pencinta teknologi. Nah, karena yang saya dengar dari Institut Ghost
of the buster of the international of the West. Menurut data-data dari CIA dan juga FBI, kalian ini adalah orang yang tidak percaya hantu sebetulnya, betul? Betul. Jadi berangkat dari rasa skeptis kami akan keberadaan makhluk halus, ya saya kurang bisa menerima bahwa untuk berkomunikasi dengan mereka yang tak kasat mata harus menggunakan perantara. Medium lah ya, medium. perantara ya, Betul. medium namanya. Nah tapi memang kan intuisi kita memang kalau untuk tempat yang terlihat serem pasti kan agak-agak Iya. apa ya bertanya-tanya gitu loh. Kira-kira ada apa di dalam sana. Iya, iya. Nah sedangkan di luar negeri sana mereka menggunakan alat-alat ini Iya. untuk memastikan bahwa mereka yang tak kasat mata itu ada. Iya. Ya, di luar negeri itu emang dipakai gitu ya. Betul. Sebagai pemburu hantu, penghasilannya dari mana? Kan nggak mungkin kamu dibayar hantu. Nah, karena apalagi jujur alat-alat ini mahal banget loh. Ada Iya, yang 8 pakai juta, modal. 7 juta, 500.000 itu mahal loh. Betul. Apalagi nih eBay dari Inggris, kan pasti mahal biayanya. Benar. Jadi kalau untuk penghasilannya sendiri kita juga melakukan home visit. Jadi home visit itu kalau mendeteksi di rumah ke rumah. Misalnya yang baru-baru ini ada di daerah Bogor, ada satu rumah terbengkalai dan di rumah itu, pemilik dari rumah itu mau menggunakan lahan itu sebagai tempat usaha. Jadi pada saat dibangun, pegawai-pegawainya ini nih tukang-tukangnya ngalamin gangguan, Mami. Yang di sweet-sweetin atau dia kedengaran ada orang mandi di kamar mandi. Sehingga mereka gak kerasan. Akhirnya mereka bilang, Rick, Dika bisa gak bantu untuk tanya sama entitas ini. Apa maunya mereka, apa? kenapa? What do you want from me? Terus entitasnya pada saat itu bilang, itu masalah keluarga, Papi. Di mana lahan itu ternyata sengketa warisan. Gitu. Jadi dikirimkanlah entitas-entitas untuk mengganggu di tempat itu dari seseorang yang tidak berhak tapi menginginkan lahan itu. Iya. Dan ya yang mengagetkan adalah pada saat disebutkan, kan aku selalu tanya, nama kamu siapa, dia sebut satu nama, yang mana nama itu hanya pemilik rumah yang tahu. Gitu. Di situ dia bilang, oh Rick, saya tahu ini dari mana, gitu. Dan ya sampai hari ini rumah itu beralih fungsi menjadi bengkel dan bengkel itu sangat ramai dikunjungi orang. Dibayar berapa pada itu rumah Bogor? Wow. Coba sebutin. Berapa digit? 180 juta. 180 juta. Ini udah dari tahun berapa kau melakukan ini? Kita melakukan, sebenarnya kalau aku pribadi sudah dari 2015. Kalau Dika fotografi hantu dari berapa nih? 2010. 2010. Fotografi hantu? Iya. Pernah kamu moto ada hantunya? Dari 2010 sampai sekarang mungkin ada sekitar 8.000 foto penampakan. Apa ini apa? Tuh. Itu di Bali, Ben. Itu di Pivedugul Bali waktu itu. Ya. Cuma itu waktu itu lagi di atas bukitnya kan. Nah itu. Itu apa yang kamu jelaskan di situ? Ini apa ini? Ini kelihatan, ini sih muka kayaknya deh. Muka cuman ini penampakan cuma 40%. Oke. Target itu 70% untuk penampakan. Oke, kita lihat lagi. Ini apa? Ini di rumah, waktu itu di rumah jenderal. Iya. Jadi kita sebenarnya ada dua foto. Jadi setiap foto itu kita harus ada perbandingan dari persekian detik. Iya. Sebenarnya jadi ternyata di foto yang satunya lagi itu nggak ada. Jadi ini di jendela. Oke, lo setiap foto jadi cekrek gitu ya? Iya. Ini apa? Ini di rumah PKI di Jakarta kalau nggak salah. Ini kuntilanak. Waktu itu kita lagi ada penelusuran ya, Beni. Penelusuran terus ada satu orang juga yang ikut, salah satu ini TV juga ya, Men. Terus akhirnya saya disuruh foto dan ini. Tapi memang benar penjelasannya pun seperti itu. Kenapa makhluk halus bisa diambil lewat kamera? Kenapa? Silakan Dika. Untuk melihat, untuk mendapatkan
foto penampakan dari makhluk gaib tersebut, kita butuh orang yang merasa ketakutan berlebihan. Tapi gue seumur hidup, jujur nih gue gak bohong nih, gue gak percaya begitu-gituan. Tapi 3 kali seumur hidup gue pernah lihat hantu gue. Pertama waktu gue kecil. Waktu gue kecil ada tetangga sebelah kesurupan, pembantunya. Orang-orang pada ngumpul, gue masih ingat masih kecil. Gue ikutlah di kerumunan. Gue ngeliat tuh gede jelek mukanya, muka gak beraturan. Melewati kerumunan itu keluar. Gue tuh kecil, gue inget banget, gue inget gak lupa. Satu lagi waktu gue kuliah, gue pernah melihat itu di kamar gue lagi ujian gue waktu itu. Mau ujian belajar sampai malam. Ya itu, satu lagi waktu gue udah kawin sama Astrid. Iya, sampai gue ditarik-tarik. Ya. Disodor-sodorin. Di sebelah rumah gue dulu ada rumah kosong. Ya, sekarang udah jadi rumah. Itu kita pulang malam-malam parkir di luar. Itu di atas ada cewek duduk. Rambutnya panjang, itu gue bener ngeliat, dia gak ngeliat. Itu gue seumur-umur hidup lah gue. Selama puluhan tahun gue hidup, gue 3 kali gue bener-bener ngeliat. Dan menurut gue itu gue bukan halu. Gimana penjelasan itu? Biasanya kalau orang yang bisa melihat hantu itu Hantu? Iya. Temennya hantu apa gimana? Kemungkinan besar dia ketika ada di atasnya ataupun di bawahnya. Frekuensinya dari tubuh Iya. manusianya. Iya. Ketika manusia ada di bawah, dalam tanda kutip manusia tersebut bisa melihat hantu, jin yang ada di sekitar akan mengambil energi manusia melalui gelombang infrasonik yang bisa menembus benda-benda padat, apalagi pemikiran manusia. Efek yang dihasilkan adalah panas dingin, merinding, pengap. Sebenarnya energi kita lagi diambil untuk menaikkan atau memanipulasi orang yang merasa ketakutan tersebut. Ketika orang lagi capek, banyak pikiran, biasanya itu bisa dimanipulasi, gampang sekali dimanipulasi. Bukan jam praktek kalau kita tidak membuktikan apapun namanya. Kita pengen lihat penelusuran pemburu hantu ini di Bintaro. Ya, kita lihat ini dia. Pada malam hari ini kita sudah ada di satu titik yang sudah sangat dikenal oleh orang banyak. Tempat terjadinya tragedi Bintaro yang menewaskan ratusan penumpang yang terlibat di dalamnya. Oh oke, itu. Oke, teman-teman kita lihat ya. Ini tuh ada suspek di sebelah sini. Di pohon-pohonan ini ya, itu kayak kelihatan tuh tangan, badan, tapi nggak utuh, kayak bagian dari kakinya nggak ada. Oke, siapapun yang ada di sini, kalian boleh berbicara lewat Ovilus. Siapapun kalian. Anak-anak, kamu siapa? Kamu mau main? Kamu main sama aku? Mau minta tolong? Kamu mau minta tolong? Boleh? Ibu? Kamu kenapa nangis? Kami mau pulang. Merinding gua. Ada perubahan suhu di barometer gue. Kalau kita sorot pakai SLS kamera, ada sosok apa sih sebenarnya di sekitar kita ya? Pencahayaan bisa sedikit diredup. Oh oke, itu dia. Tapi bentuknya pun nggak jelas ya. Ada yang tangannya satu, ada yang nggak ada kakinya. Harapan kita sekarang tinggal foto dari Dika. Semoga dia dapat sesuatu. Aduh. Itu tragedi Bintaro tuh pada saat itu tragedi yang benar-benar ya tragedi ya. Ada nggak pernah kalian mendapatkan hantu-hantu yang ngomong dia minta tolong sesuatu gitu? Ya, ada satu kejadian pada saat kita melakukan investigasi di daerah di Bekasi, di Bulak Kapal. Dan pada saat Di Bulak? itu di Bulak Kapal. Bulak Kapal, dekat penjara dong? Ya, dekat penjara. ya. Jadi di situ ada satu perumahan yang sudah terbengkalai. Jadi lebih dari 15 rumah yang ada di situ. Kita melakukan penelusuran di sana. Saat itu ada 3 orang
saya, Dika, dan ada satu teman kita lagi namanya Charlie. Nah jadi setelah kita melakukan investigasi menggunakan spirit box, kita dapat satu suara perempuan meminta tolong. Amanatnya adalah cari rambut saya, kuburkan. Ayo kita pulang karena agak mustahil untuk mengikuti maunya si entitas ini. Ya. Kata Charlie bilang, kenapa memangnya? Terus dia suruh cari rambut. Itu mustahil. Ayo kita packing, kita pulang. Charlie bilang, kasih gua waktu 10-15 menit. Kalau nggak dapat, gua keluar, kita pulang. Oh, menurut gua waste of time. Buang-buang waktu, silahkan. Jadi saat itu aku sama Dika kita makan fast food. Kita makan, Charlie mencari rambut tersebut. Setengah jam dia nggak keluar, 1 jam dia nggak keluar, 1 jam 20 menit. HT masuk, men ke belakang, guys ke belakang, cepetan. Aku bilang ngapain? Udah, ayo kelamaan, pulang. Ke belakang sekarang dia bilang. Kita ke belakang karena yang ada di pikiran kita pada saat itu, ini anak nyungsep di mana, mungkin kejepit, atau jeblos minta di mana bantuan. gitu kan. Ya. Betul. Sampai di belakang ternyata dia sedang duduk jongkok di depan dinding di sebelah dapur. Dia cuma bilang sambil menunjuk ke dinding, ini rambut bukan. Jadi pada saat itu ada bercak darah. Darah itu kalau udah terlalu lama warnanya jadi hitam. Hitam, betul. Ya. Jadi ada bercak darah sangat banyak dan ada gumpalan rambut menempel di dinding itu. Gitu. Jadi kita ambil, kita kaget di situ kayak, oh bener dong, ada dong. Itu kita kuburkan, terus kita pulang. Kita pulang seperti biasa, aku cari PR-ku, something is wrong, ada sesuatu yang salah dari tempat ini, aku cari apakah ada pembunuhan di tempat ini. Aku sampai di satu beritanya itu berbentuk video. Ditemukan mayat wanita di perumahan terbengkalai bola kapal. Persis, itu yang aku dapetin, itu lokasi kita. Dan karena bentuknya video, kita lihat liputannya. Di liputannya itu jadi ditemukan mayat wanita karena sudah lebih dari membusuk. Lehernya itu jadi udah putus sama badannya jatuh ke bawah dan kepalanya itu nempel di dinding. Jadi di situ kenapa rambutnya masih nempel di dinding itu. Dia minta rambutnya untuk dikuburkan. Kemarin itu selain di lokasi tragedi kecelakaan Bintaro, kita juga melakukan investigasi di salah satu rumah lama dari Papi dan Mami. Oh, iya. Kita yang mana nih, rumah gue banyak nih. Iya, kita punya. Itu antara rumah lama atau rumah pertama. Iya. Iya benar, kita ada belum kita jual. Gimana lo datang itu? Kita datang sana. Janjian sama siapa lo? Siapa ya? Oh iya. Sama tim Papi. Wah, kurang ajar lo, nggak bilang-bilang kan minimal nyewa lah lo. Serius ada nih? Jangan mana-mana tapi jam praktek. Ayo, bisa sebutkan namanya? Jangan ganggu, kami nggak ganggu. Jangan ikut campur.